Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian yang kedua ya dari pembahasan i'rab fathul qarib fasal riba. Jadi langsung saja kita mulai tanpa lama-lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa riba haramun. Riba itu hukumnya haram. Wa inna ma yakunu fid dhahabi wal fiddati. Nah, riba itu hanya terjadi atau berlaku pada emas dan perak. Ya kalau sekarang ya uang ya. Dulu kan nggak ada uang, dulu adanya emas perak, dirham sama dinar. Namun sekarang konteksnya bisa masuk ke mata uang. Emas perak wa fil umati dan juga dalam makanan ya. Nah, yang dimaksud al-mat umah adalah wahia ma yuqsadu ghaliban litukmi. Adalah segala sesuatu yang ditujukan secara umum itu untuk makan, untuk makanan ya. Emang dibuat itu untuk dijadikan sebagai makanan. Nah, itu semua dalam rangka makanan itu adalah iktiyatan untuk mencari kekuatan, atau tafakuhan atau untuk dari kata fakihah ya buah-buahan maksudnya untuk pemanis ya, seger-segeran, atau tadawiyan untuk obat-obatan. Wala yajri ar-riba fi ghairi dzalika dan riba tidak berlaku pada selain tiga hal tadi, selain emas, perak dan makanan. Nah, untuk artinya kurang lebihnya seperti itu. Sekarang untuk analisisnya, wariba wawunya waw istinaf atau waw ibtida juga bisa sih. Ya. Ariba mubtada. Ya. Dibaca rafa, untuk tanda rafanya ini dikira-kirakan sebab ariba adalah isim maksur dan isim maksur itu masih dalam kategori isim yang mu'rab atau isim yang bisa menerima i'rab. Gitu ya. Haramun adalah khobarnya ariba atau wariba, tapi biasanya kiai-kiai saya di kitab-kitab dan juga santri-santri pondok itu mengikutkan waw istinafnya. Jadi haramun itu khobar dari wariba gitu. Tapi kalau saya boleh berbeda ya, haramun ini khobar dari ariba. Wawnya nggak ikut. Tapi kalau misalkan diikutkan juga bisa, karena memang kebanyakan seperti itu ya. Waw istinafnya itu diikutkan, gitu ya. Haramun posisinya sebagai khobar dibaca rafa ya, jelas tanda rafanya dhamma sebab haramun adalah isim mufrad. Titik wa innama yakunu. Wawnya adalah istinaf, innama adalah asalnya inna, kemudian kemasukan mazaidah ya, ma'azaidah kafah, sehingga berhubung inna ini sudah kemasukan ma, maka dia bisa masuk ke jumlah ismiyah, contohnya seperti innamal a'malu binniyat. Atau bisa juga masuk ke dalam jumlah fi'liyah, contohnya seperti ini. Atau misalkan kalau contoh lainnya itu seperti innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, gitu ya. Nah, selanjutnya yakunu yang sepi atau tidak ada amil nasab ataupun amil jazm yang menyertainya, sehingga yakunu di sini dibaca rafa ya, tanda rafanya menggunakan dhammah. Kemudian untuk fa'il dari yakunu, bukan fa'il, isimnya ya, isimnya yakunu adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ar-riba gitu ya. Wa innama yakunu ar-riba gitu. Selanjutnya fid dhahabi menjadi khobarnya yakunu ya. Nah, berhubung di sini khobarnya fid dhahabi itu berupa syibh jumlah atau berupa jar majrur, maka di sini dia fi mahalli nasbin ya, fi mahalli nasbin. Nah, seperti itu. Atau misalkan ini secara dohirnya ya seperti itu. Kalau secara batin, jadi sebagaimana kita tahu wa akhbaru bidorfin au biharfi jar nawi nama nakainin au istaqor. Jadi ketika khobarnya itu berupa dhorof atau jar majrur, maka dia menyimpan makna kainun atau istakoro. Kalau di kitab Jami'ud Durus itu ada tambahan seperti maujudun ya, seperti itu. Nah, sehingga yang khobar yang hakiki itu ya lafadz yang tersimpan itu.
Nah, tapi di sini kita lihat yang dohir saja ya. Fit dahabi di sini berupa khobar yang berupa jar majrur, huruf jarnya fi, ad-dahabi adalah majrurnya yang berupa isim mufrad sehingga di sini tanda jarnya menggunakan kasrah. Tapi sekali lagi fit dahabi ini fi mahalli nasbin ya karena dia posisinya sebagai khobarnya yakunu. Gitu. Jadi yang fi mahalli nasbin itu huruf jar sama majrurnya, bukan lafat ad-dahabinya saja. Ya, kalau lafat ad-dahabi saja itu majrur, ya, majrur, bukan fi mahalli jarin. Tapi di sini yang kita bahas itu khobarnya. Sehingga khobarnya di sini fi dahabi. Ini pengulangannya banyak banget. Wal fiddati selanjutnya ya. Wawnya adalah ataf, al fiddati adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah lafat ad-dahabi. Sehingga di situ lafat al fiddati juga dibaca jar karena ma'tuf alihnya dibaca jar, gitu ya. Dan di situ al fiddati isim mufrad sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Selanjutnya wa firmat umati, wawnya wawu ataf, firmat umati adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah al fiddati sebagai ma'tuf alih cabang. Tapi kalau ma'tuf alih pusat adalah ad-dahabi, gitu ya. Al-mat umati di sini tanda jarnya menggunakan kasrah sebab al-mat umati berupa jamak muannas salim. Ya, sebagaimana bait alfiyah wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Itu ya. Definisi al-mat umati adalah wahia. Wawunya saya jadikan sebagai wawu apa ya? Wawu haliyah, ya. Karena dia wawu ini itu berada di antara isim ma'rifat yakni al-mat umati dan jumlah yakni hiya ma yuqsadu ghaliban itu ya, selanjutnya itu. Nah, dan sebagaimana kaidah jumlah yang terletak di antara jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat itu diterkib sebagai hal. Nah, ketika ada wawu atau huruf wawu yang nyempil di antara isim ma'rifat dan jumlah tadi, maka dia sebagai wawu haliyah, gitu ya. Nah, gitu wawunya adalah wawu haliyah. Kemudian hiya ma ya, hiya ma itu kan sudah jumlah ismiyah ya. Hiya mubtada, ma itu khobar, sudah cukup. Yang yuksodu itu tambahan, yuksodu ghaliban itu berapa itu tambahan. Nah, itu hiya ma adalah hal yang berupa jumlah ismiyah. Nah, kalau hal yang berupa jumlah ismiyah ini kita perjelas satu persatu. Hiya adalah mubtada, namun hiya di sini berupa isim domir sehingga dia fi mahalli raf'in. Ya, karena isim domir itu hukumnya mabni dan mabni itu tidak menerima i'rab, baik i'rab itu yang jelas ataupun yang muqaddarah, gitu ya. Sehingga dia fi mahalli raf'in, bukan marfu, gitu ya. Selanjutnya ma adalah khobarnya hiya atau khobarnya wahiyah. Tapi saya lebih condong khobarnya hiya. Ya. Dan ma ini berupa isim mausul. Nah, isim mausul hukumnya juga sama, mabni, sehingga ma di sini fi mahalli raf'in. Gitu ya. Selanjutnya yuqsadu adalah silah. Silahnya ma yang berupa jumlah fi'liyah. Yuqsadu sebagai fi'il mudhari' yang dibaca rafa sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazam. Kemudian untuk naibul fa'il berhubung yuqsadu ini di mabni majhul, maka butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirannya huwa dan huwa ini kembali ke ma. Ya, kembali ke ma. Dan juga dhamir mustatir ini sekaligus dia sebagai a'id atau dhamir yang kembali ke isim mausul. Gitu ya. Selanjutnya ghaliban. Ghaliban di sini itu dia posisinya sebagai dhorof, ya, dhorof zaman, asalnya itu fi ghalibin. Dalam umumnya menunjukkan waktu, gitu ya. Dan ini juga ghaliban ini juga bisa sih kalau mansub binas il khafdi, asalnya kan fi ghalibin gitu. Dia membuang huruf jar sehingga ghaliban di sini kemudian dibaca nasab, gitu ya. Tapi di sini saya condong dua-duanya sih. Tapi kalau disuruh milih untuk menjelaskan kepada kalian ghaliban ya udah menjadi dhorof ya, dhorof zaman. Selanjutnya litu'mi, jar majrur, huruf jarnya lam, majrurnya adalah lafaz at-tu'mi yang berupa isim mufrad sehingga tanda
Jirnya menggunakan kasrah. Ritokmi ya diharokati dhammah, bukan ritokmi. Jadi kalau saya lihat perbedaan tokmun sama tukmun di kamus itu beda ya. Nah perbedaannya apa? Silakan dibaca sendiri gitu ya. Iktiyatan. Nah, iktiyatan ini kalau saya lihat di kitab Hasyiah Al-Bajuri ini musonef hasyiahnya yakni Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini memberikan kita pilihan dua. Beliau menyebutkan yang pertama itu sebagai tamyiz. Ya, tapi pendapat yang pertama ini saya kurang cocok, tapi kata beliau seperti itu ya. Pertama itu tamyiz. Jadi iktiyatan au tafakuhan au tadawiyan ya setelah au itu jadi iktiyatan itu adalah tamyiz ya. Atau pendapat yang kedua yang saya cocok adalah sebagai maf'ul li ajlih ya, maf'ul li ajlih. Dan ini yang saya cocok. Iktiyatan dalam rangka untuk mencari kekuatan, bukan mencari kekuasaan, untuk menjadikan makanan itu sebagai sumber kekuatan, makanan pokok gitu ya. Iktiyatan. Iktiyatan ini masdar ya dari iktata yaktatu iktiyatun. Selanjutnya au tafakuhan. Aunya di situ merupakan huruf ataf, tafakuhan adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz iktiyatan. Ya. Berhubung iktiyatan dibaca nasab, maka tafakuhan di sini juga dibaca nasab gitu ya. Selanjutnya au tadawiyan, au merupakan huruf ataf, tadawiyan juga berupa ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah tafakuhan. Sebagai ma'tuf alaih cabang, untuk ma'tuf alaih pusat adalah iktiyatan. Gitu ya. Titik wala yajri, wawunya adalah waw istinaf, la di sini adalah la nafi. Yajri adalah fi'il mudhari', yang mana yajri di sini fi'il mudhari'nya itu mu'tal akhir ya. Huruf akhirnya berupa huruf ilat ya. Selanjutnya, dan yajri di sini dibaca rafa ya, karena dia tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm gitu. Selanjutnya ariba. Ariba marfu dibaca rafa. Cuman untuk tanda rafanya dikira-kirakan karena ariba sekali lagi berupa isim maksur karena diakhiri dengan alif maksurah, dan isim maksur itu masih dalam kategori isim yang mu'rab. Fi ghairi dzalika adalah jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz ghairi dzalika yang berupa idhofah, ghairi sebagai mudhof, dzalika sebagai mudhof ilaih. Dan dzalika di sini kan mudhof ilaih ya. Dan dzalika itu berupa isim isyarah. Nah, isim isyarah itu termasuk salah satu isim yang mabni. Sehingga dzalika di sini itu fi mahalli jarrin, bukan majrurun, gitu ya. Nah, jadi pembahasannya kurang lebihnya seperti itu untuk bagian yang kedua ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah untuk bagian yang ketiga insya Allah akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.